sampai dengan 4. Kita sudah dapat. Amin. Lembaga kita memberi judul hal memberi sedekah. Amin. Amin. Memberi sedekah. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, di mana di sini lembaga kita memberi judul hal memberi sedekah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan-jangan ada perasaan, aduh sudah Ibu Gembala lagi sebawa firman tentang hal memberi sedekah. Tidak, ini konsep firman Tuhan pada saat ini yang Ibu Gembala sudah belajar itu tentang hal memberi sedekah. Bukan kalian jemaat pikir, oh Ibu Gembala lagi sebagai hal memberi sedekah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita sudah baca kebenaran firman Tuhan bahwa ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, yang mana ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu benar-benar tulus kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu tulus dari hati kita untuk memberikan kehidupan kita hanya untuk menyenangkan akan nama Tuhan. Kalau soal memberi atau sedekah itu urusan jemaat dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu ketua Ibu Gembala nih boleh pas. Mana semua sih beri sedekah, beri sedekah. Tidak, itu urusan jemaat dengan Tuhan. Yang mana kita sadar bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan, kita selalu dalam lindungan oleh Tuhan. Jangan kita memberi sesuatu untuk dilihat orang. Kita memberi sesuatu supaya orang tahu, oh kita kok begini, kita kok begitu, kita kok begini. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang kita mau berikan untuk Tuhan itu dasar dari hati kita. Amin. Pada pagi hari ini kita bersyukur kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Saya beri tema ibadah yang sejati. Amin. Amin. Ibadah yang sejati, mungkin jemaat begini, oh ibadah yang sejati kuat bagaimana orang setahu. Terus setelah itu ibadah yang sejati bagaimana? Ibadah yang tidak sejati bagaimana? Tetapi ini kita orang mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Tentang kebenaran firman Tuhan yang mana bila kita ibadah, melakukan sesuatu ibadah yang sejati itu, sama dengan tadi saya katakan, itu timbul dari hati kita, timbul dari pikiran kita. Jangan ada dorongan-dorongan dari dan jangan ada dorongan orang lain. Pergi jo ibadah, pergi jo ibadah. Ketika dorongan orang lain bilang pergi jo ibadah, kita tidak sejahtera untuk memuji Tuhan. Amin. Hati kita kayaknya dipaksa untuk memuji Tuhan, dipaksa untuk datang beribadah. Karena apa? Dari belakang pergi jo ibadah, pergi jo ibadah.
menghargai manusia, pasti kita akan kecewa. Amin. Amin. Karena memang kalau kita selalu mau bersandar kepada manusia, itu memang sangat mengecewakan. Tetapi kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, itu sangat memberkati kehidupan kita, sangat memberi kekuatan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar ada 3 hal tentang kita beribadah yang sejati. Amin. Mungkin kata memang kan terangin, oh ibadah yang sejati kan yang penting orang sudah datang di rumah Tuhan, orang semua muji, orang semua menyembah. Itu ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita mau belajar sama-sama 3 poin, yaitu yang pertama, jangan ingin dilihat oleh manusia. Amin. Jangan ibadah kita hanya ingin dilihat oleh manusia. Oh, dia kuat rajin beribadah, dia kuat rajin pergi di kolom, dia rajin pergi di mana-mana. Memang itu yang orang hidup. Memang orang harus selalu beribadah kepada Tuhan. Kita baca di dalam ayat 1, Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ibadah sejati kita hanya untuk mengandalkan Tuhan, Bapa di surga tidak akan melihat apa yang kita lakukan saat itu. Apa yang kita perbuat hanya untuk manusia, bukan hanya untuk Tuhan, itu percuma di hadapan Tuhan. Karena apa? Keinginan Tuhan yang selalu kita harus lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk mempersembahkan seluruh tubuh kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Memang kalau untuk manusia kan dia pergi ibadah, dia rajin kerja pergi ibadah. Ketika kehidupan kita sehari-hari, mereka melihat, oh ini satu ibadah begini, ini satu ibadah begitu. Jangan kita jangan kita simpan dalam hati. Mari kita belajar bagaimana keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana inginnya Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup selalu rendah diri di hadapan Tuhan, hidup selalu bergaul erat dengan tetangga kiri kanan. Jangan kita pikir, oh kita kok ini hamba Tuhan, sudah mau bergaul dengan orang. Kita kok ini so boleh, sudah kita mau bergaul dengan Tuhan. Tidak, Tuhan tidak suka yang seperti itu. Amin. Ingin mengharapkan puji-pujian dari manusia. Yang kita inginkan ketika ibadah yang sejati kita lakukan itu hanya untuk pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pujian dari Tuhan Yesus Kristus itu sangat tulus, tetapi pujian manusia itu kadangkala menjadi dosa bagi kita. Amin. Karena apa? Kita jadi orang bilang so semangat kan. Ketika orang mau beri masukan, dia oh iyo kita kok tahu itu. Kita kan selalu baca firman Tuhan. Tuhan bilang jangan berbuat jahat. Kita sebenarnya kira itu jangan berbuat jahat. Tetapi mari kita mau sama-sama belajar agar supaya kehidupan kita selalu selalu memberi diri kita untuk hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, agar supaya kehidupan kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan, benar-benar hanya untuk menghargai akan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Memang orang ini manusia kadangkala memang datang tuh pikiran-pikiran egois. Orang-orang nadu bilang egois. Memang hamba Tuhan juga memang kita sadari. Karena apa? Orang ini masih manusia. Tetapi ketika Tuhan sudah melakukan itu, mari orang bilang, Tuhan ampuni Tuhan, karena orang sonyanda hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Orang sonyanda iko itu maunya Tuhan.
torang senyana itu jalannya Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, itu egois kita timbul karena kesombongan atau egois itu menghapuskan segala-galanya. Amin. Amen. Tuhan tidak ingin itu. Karena itu Ibu Gembala selalu beri kekuatan bagi sidang jemaat Gempiri Batra Misi. Mari torang belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ibu bilang, meskipun torang ini yang hadir, puji Tuhan ini selumayan. Cuma beberapa orang bilang, tetapi ketika torang di luar, ketika dalam pergaulan torang, tetap itu nama Tuhan atau kerendahan hati dari Tuhan terlihat dalam kehidupan kita. Amin. Amen. Pasti orang bilang, oh itu kok orang itu kok ada ibadah di Gempiri Batra Misi menimbul atas dan pada orang Pak Jemi. Mari saya sarankan, mari torang hidup rendah diri di hadapan Tuhan, saling menghargai, saling mengasihi, dan mari torang saling menopang untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat bersyukur kalau kita melakukan suatu ibadah yang sejati itu memuliakan nama Tuhan, tidak dengan kesombongan kita. Apalagi kalau kita memang talenta so mantap. Kadang-kala kan orang kalau mau melayani, orang rendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang bilang, Tuhan, inilah tubuh kami Tuhan, inilah seluruh keberadaan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini orang semua sehat. Kalau kasih beberapa hari yang lalu keluar tahun dan bilang, Bu, kita anak gua nih mau tidur di kamar. Dia bilang ada opak, kata ada opak. Tetapi ketika orang tim pergi berdoa, saya telepon sama Ibu Cynthia, orang berdoa, bukti nyata saat ini Julio dalam keadaan sehat. Julio senyana takut, senyana lari-lari, senyana ada opak, cuma ada opak Tuhan Yesus. Amin. Andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Amin. Amin. Kita lihat poin yang kedua, yaitu ibadah yang sejati lakukan dengan ketulusan. Ayat 3 kita baca. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amin. Apa yang kita lakukan sesuatu, apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, mari kita lakukan dengan tulus hati kita. Jangan orang melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kekuatan orang. Jangan, mari tolong lakukan setiap apa untuk memuliakan nama Tuhan hanya untuk kekuatan daripada Tuhan. Amin. Karena kekuatan daripada Tuhan itu membawa kemenangan bagi kita, membawa berkat dalam kehidupan kita, asal kita selalu melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan tulus hati, dengan tidak ada maksud lain-lain. Amin. Amin. Karena melakukan dengan tulus hati itu memang kalau orang mau pikir sulit. Tetapi mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus tulus mengasihi kehidupan kita, bagaimana Tuhan Yesus tulus mengasihi keluarga kita. Mari kita balas itu ketulusan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana ketulusan hati Tuhan kepada kita, begitupun kita ketulusan hati kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk menyenangkan akan nama Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Memang kalau mau bilang ketulusan hati, seringkali orang juga hamba Tuhan bertanya, Tuhan, apakah orang ini sesuai dengan tulus hati untuk mengasihi Tuhan? Apakah orang ini sesuai dengan tulus hati untuk menghargai Tuhan? Tetapi mari kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tulus mengasihi Tuhan, kalau kita tulus di jalan-jalannya Tuhan, kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan selalu Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin.
Lupa kesaksian saya lihat dari Ibu Cynthia, hampir setiap hari pelayanan di jauh-jauh. Ini di Kupang ini, so dorang so anggap girian manembo-nembo. Kadang-kadang pergi pagi, sore so ada telepon. Bu Cynthia so di mana? So di rumah. Oh Tuhan, di Kupang sampai di Batu sana itu pernah pergi, memang jauh. Tetapi itulah karena pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan dengan tulus hati. Tetap Amin. mereka tancap, gaspol. Meskipun kadang-kadang memang kan kalau Tuhan hamba Tuhan kan, Tuhan kan pikir kalau pelayanan begitu, tetap hamba Tuhan selalu ada pikiran begitu. Kan firman Tuhan juga bilang melayani ada upah. Tetapi bagaimana Tuhan mau menguji hati kita? Dorang Ibu Cynthia kalau orang telepon sama dengan orang lalu macam telepon sama-sama pelayanan di Kupang Langsa, kamu Cynthia. Orang kasih yang mau bikin bagaimana? Keluarga kasih yang susah. Kau cuma hidup opa dan oma. Apakah orang mau apa-apa keluarga? Mau ini harus memberi, apa? Itu dari hati orang. Ketulusan hati orang mau melayani jemaat, mau melayani anak-anak Tuhan yang mau minta didoakan. Oleh sebab itu, orang bersyukur kalau orang ada pada pagi hari ini. Ibu Cynthia dan Pak Andi ada, itu kuat karena ketulusan mereka melayani Tuhan. Karena ketulusan mereka sehingga kehidupan mereka diberkati Tuhan. Kadang-kadang katu Ibu Cynthia sama bilang, Bu Gembala, orang kok kasih yang melayani, dapat sayang kasihan itu keluarga, dapat sayang kasihan. Mah, itulah perintah Tuhan. Apa yang Tuhan talenta, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita layani. Itu kelebihan atau itu berkat nanti Tuhan yang atur buat kita. Amin. Amin. Bukti nyata sampai saat ini orang kuat, orang masih boleh pakai, Ibu Cynthia masih boleh pakai sepatu baru. Itu berkat daripada Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Dengan ketulusan hati kita, keluarga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dengan ketulusan hati kita untuk melayani Tuhan, dengan ketulusan hati kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan selalu akan memberkati kehidupan kita. Tuhan melihat motivasi hati kita, Tuhan melihat keberadaan kehidupan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu ibadah yang sejati, ibadah yang menghasilkan sesuatu. Amin. Amin. Ibadah yang menghasilkan sesuatu. Kita baca dalam ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Amin. Amin. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Amin. Ibadah yang menghasilkan itu memang orang sendiri sudah rasakan bagaimana itu ibadah yang sejati. Orang yang ada pikiran-pikiran, oh begini, sama dengan ini gereja. Orang tidak dapat bayangkan kalau orang pergi gereja mau jadi begini. Orang tidak dapat bayangkan kalau orang pergi gereja mau pasang taso. Karena orang selalu, memang orang berdoa, Tuhan berkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan berkati Tuhan supaya sidang jemaat yang ada dulu ke siang dapat sayang orang di tempat ibadah ini. Kalau mau masuk orang mesti reken karena itu tampak kecil, tetapi orang bersyukur dengan apa yang orang lakukan untuk Tuhan. Apa ibadah yang sejati yang orang lakukan untuk Tuhan, itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan berkat bagi kita, menghasilkan keberkatan dalam kehidupan kita. Saat ini orang boleh ada, sekali lagi katakan, sehat kuat. Ini semua ada berkat daripada Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami, berkat yang Tuhan sudah berikan dalam pekerjaan kita. Sampai hari ini juga orang itu kru TBE Lotus tetap sehatnya. Ada tuh telepon bilang Pak Ibu Rosnita, Pak Riko, Mami telepon akan dan bilang berdoa tentang orang apa orang kurang sehat. Nak pernah kan?
Karena apa? Mereka tahu memberi diri untuk Tuhan. Mereka tahu mereka lakukan apa maksudnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap apa yang mereka lakukan, tetap Tuhan selalu bersama dengan mereka. Setiap pekerjaan mereka, Tuhan selalu campur tangan. Amin. Amin. Kalau bilang pekerjaan di laut, Pak Gembala lagi pernah. Waktu Yoel masih umur 3 tahun, Iko naik kapal Korea Daijin 3. Cuma 2 bulan, dan takutnya cuma 1 bulan. Saya minta pulang, udah nak kirim di kapal penampung. Sakit, nak boleh. Karena apa? Fisik mungkin, memang dia kakak yang panggil. Ibu selalu berdoa, Tuhan berkati suami yang ada di di laut, di kapal 6 tahun, susah kikote. Pokoknya rata kamar sekali tuh Pak Gembala. Waktu itu orang masih berjemaat di El Sadai. Dan ibu juga ketika Pak Gembala naik kapal, ibu Gembala Sidang Pendeta Yeremia panggil tinggal di Pastori. Karena cuma orang 2 toh, ibu juga tinggal. Ketika orang sudah dapat kabar Pak Gembala pulang, Pak Gembala Sianturi bilang, itu kan Ibu Ponda selalu berdoa buat Bapak Jemi, tuh Bapak Jemi ada, tetapi dengan keadaan apa? Sakit, jalan kurang begini-begini. Oh Tuhan, Ibu Gembala bilang, aduh, hampir janda muda Ibu Gembala. Tetapi Tuhan tidak inginkan, Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap beri kesehatan buat Pak Gembala. Bayangkan tiap hari Pak Gembala makan apa? Cuma tinutuan campur dan telur. Hari-hari itu tiap jam kasih itu. Cuma itu yang dia suka. Tetapi saya bersyukur kalau saat ini sudah 9 tahun Tuhan panggil orang pengembalaan di Gepiri Batra Misi. Ini semua adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Kira-kira Ibu Gembala umur berapa itu Ibu Gembala kalau ada bajana? Masih umur 30-an. Oh haleluya. Ibu Gembala kalau sabar Pak Gembala tidur, Pak Gembala, oh Tuhan kasih siapa terus begini. Pak Gembala bilang itu ombak kata lewat-lewat kata orang PKK. Itu tuh biar itu suatu pengalaman Bapak Gembala mau ikut. Memang Pak Gembala ada sekolah di pelayaran, tetapi tidak sesuai dengan fisik. Oh haleluya. Itulah kesaksian kami sebelum kami pegang gembala sidang. Memang orang banyak oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Bayangkan Pak Gembala bilang, Mama, orang semua buka gereja Ibu Gembala begini. Oh Tuhan, semua buka gereja ini sedang kita anak sekolah, kita bilang kalau mau buka gereja mau pegang ini buka sidang jemaat ini anak sembarang. Itu dari juga orang hati toh, orang mau melayani Tuhan. Tetapi dengan itu waktu bayangkan tuh hari yang melayani cuma via